Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 6 PSF yang beranggotakan Arfian Devi Firlia dan saya sendiri, Septi Dwi Rahmaning Tias, yang akan mempresentasikan materi mengenai akhlak mahmudah dan mazmumah. Baik, yang pertama, apa itu akhlak mahmudah dan mazmumah? Akhlak secara bahasa yaitu terdiri dari kata akhlakha, yuklihu, ikhlakan yang berarti al-sajiyah atau perangai, al-tabiah atau kelakuan, tabiat dan watak dasar, al-adat atau kebiasaan, kelaziman, al-muru'ah atau peradaban yang baik, dan al-din atau agama. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sesuatu keadaan jiwa seseorang yang menimbulkan terjadinya perbuatan-perbuatan seseorang dengan mudah. Akhlak mahmudah adalah kata mahmudah merupakan kata yang berasal dari kata hamidah yang berarti dipuji. Jadi, akhlak mahmudah dapat diartikan sebagai akhlak terpuji. Akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak karimah atau akhlak mulia dan juga al-munjiyat atau akhlak yang menyelamatkan pelakunya. Sedangkan akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Akhlak mazmumah yaitu kebalikan dari akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah merupakan akhlak tercela yang tidak dibenarkan oleh agama atau golongan akhlak dan tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Selanjutnya, karakteristik akhlak mahmudah dan mazmumah. Karakteristik akhlak mahmudah terdiri dari 5 karakteristik, yaitu yang pertama, kebaikan bersifat mutlak. Maksudnya, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan murni baik individu maupun masyarakat dalam lingkungan, keadaan, waktu, dan tempat. Yang kedua, kebaikan yang menyeluruh. Akhlak Islam menjamin kebajikan untuk seluruh umat manusia dari segala zaman, waktu, dan tempat. Yang ketiga, kemantapan, yang artinya ketetapan akhlak Islam yang menjamin kebajikan bersifat tetap, langgeng, dan mantap. Sebab yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Bijaksana yang selalu memelihara dari kebaikan yang mutlak. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi. Akhlak Islam merupakan akhlak yang bersumber dari wahyu yang wajib ditaati oleh setiap manusia. Yang terakhir, pengawasan yang bersifat menyeluruh. Karena akhlak Islam bersumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih kuat dari akhlak ciptaan manusia, sehingga seseorang tidak berani melanggarnya kecuali setelah ragu-ragu. Lalu, karakteristik akhlak mazmumah. Kami belum menemukan karakteristik dari akhlak mazmumah ini, namun pada dasarnya akhlak mazmumah dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, maksiat lahir. Artinya, sifat tercela yang dikerjakan oleh anggota lahir seperti tangan, mulut, mata, dan sebagainya. Contoh dari maksiat lahir ini yaitu seperti mencuri, merampok, menganiaya, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua, maksiat batin, yaitu sifat tercela yang dilakukan oleh anggota batin, yaitu hati. Contohnya adalah seperti hasad, godop, namimah, takabur, dan lain-lain. Selanjutnya, penyakit hati. Penyakit hati dalam perspektif Islam sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk atau tingkah laku tercela, seperti dengki, iri hati, arogan, sombong, emosional, dan lain-lain. Sebab-sebab penyakit hati menurut Abdul Aziz terbagi menjadi 4 faktor, yaitu mengabaikan, yang pertama mengabaikan pikiran, yang kedua fitnah, syubhat, dan syahwat, yang ketiga dosa dan maksiat, dan yang keempat gelisah, bingung, dan sakit. Macam-macam penyakit hati. Ahmad Farid membagikan penyakit hati menjadi 3 macam. Yang pertama, riya. Pada dasarnya, riya berarti mencari kedudukan di dalam hati manusia dengan memperlihatkan perbuatan baik kepada mereka. Yang dimaksud dengan riya banyak sekali, namun dapat dikelompokkan menjadi 5 macam yang merupakan kumpulan dari hal-hal yang digunakan oleh seseorang untuk merias diri, yaitu badan, pakaian, ucapan, perbuatan, dan hal-hal lain di luar itu. Yang kedua yaitu sombong.
Sombong sama artinya dengan takabur. Secara bahasa, takabur berasal dari kata takabara, ya takabaru, takaburan, yang artinya merasa besar, congkak, dan membanggakan diri. Yang ketiga, ujub. Imam Al-Ghazali menyebutkan ujub ialah kecintaan seseorang akan suatu karunia yang merasa hanya dirinya yang memiliki tersebut, serta melupakan bahkan karunia tersebut adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyucian jiwa. Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Bidayat Al-Hidayah bahwa tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa merupakan usaha menyucikan diri dari sifat memuji diri sendiri. Dasar dari pemikiran tazkiyatun nafs berasal dari keyakinan para sufi bahwa jiwa manusia pada fitrahnya adalah suci, disebabkan oleh adanya pertentangan dengan badan yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai keinginan nafsu. Maka hal tersebut mengakibatkan jiwa tidak suci, bahkan tidak lagi sehat. Proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Yang pertama, penyucian atau tatahur. Tatahur adalah usaha manusia untuk dapat memulai penyucian jiwa dengan diawali terlebih dahulu dengan taubat serta berjanji tidak akan mengulangi lagi segala perbuatan yang biasa mengotori hati atau jiwa. Yang kedua, tahakuk. Tahakuk adalah cara atau jalan bagaimana seseorang muslim dapat berada sedekat mungkin dengan Allah sehingga ia akan memperoleh kedudukan yang mulia di sisinya. Yang ketiga, tahalluk. Tahalluk maknanya berakhlak dengan nama-nama Allah yang mulia serta meneladani Rasulullah. Sebagaimana nama-nama Allah yang mulia juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur tabiat manusia, misalnya keikhlasan hati, sopan santun, kasih sayang, sabar, syukur, serta adil. Ciri-ciri orang yang berhasil melakukan penyucian jiwa, yaitu khusyuk dalam sholat, menjaga perbuatan dan perkataan, menunaikan zakat, menjaga kemaluan, menjaga amanah, menunaikan janji, dan menjaga sholat. Bagian jiwa. Yang pertama, nafas al-amarah bil al-su' atau nafsu yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan. Nafsu ini merupakan nafsu yang paling hina dan rendah yang dapat menimbulkan segala sifat-sifat tercela dalam hati manusia. Yang kedua, nafsu al-lawwamah. Ini adalah jiwa yang memiliki tingkat kesadaran awal melawan nafsu yang pertama. Dengan adanya bisikan dari hati, jiwa menyadari kelemahan dan kembali kepada kemurniannya. Yang ketiga, nafsu al-mulhamah atau jiwa yang terilhami. Ini adalah tingkatan jiwa yang memiliki tindakan dan kehendak yang tinggi. Yang keempat, nafsu al-mutmainnah atau jiwa yang tenang. Jiwa ini telah mantap imannya dan tidak mendorong perilaku buruk. Jiwa yang tenang yang telah menomorduakan nikmat materi. Yang kelima, nafsu ar-rodiyah atau jiwa yang ridho. Pada tingkatan ini jiwa telah ikhlas menerima keadaan dirinya. Rasa hajatnya kepada Allah begitu besar. Yang keenam, nafsu al-mardiyah adalah jiwa yang berbahagia. Tidak ada lagi keluhan, kemarahan, kekesalan. Perilaku tenang, dorongan perut dan syahwatnya tidak lagi bergejolak dominan. Yang ketujuh, nafsu al-safiyah adalah jiwa yang tulus murni. Pada tingkat ini, seseorang dapat disifati sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Jiwanya pasrah pada Allah dan mendapat petunjuknya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.